Debbie, kita persilahkan 30 menit. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Nah, di sini aku mau mempresentasikan hasil daripada revamp atau desain yang telah aku lakukan, mulai daripada proses riset hingga kemudian menjadi sebuah visual ataupun desainnya. Nah, project ini itu adalah seperti yang sudah aku sebutkan tadi, project redesign. Jadi itu ngedesain ulang daripada desain yang udah ada sebelumnya. Itu fungsinya itu pastinya untuk improve ataupun meningkatkan daripada functionality, terus juga untuk mengoptimalisasi fitur-fitur utamanya, dan juga untuk meningkatkan user experience user experience. Nah, ini adalah outline ataupun mungkin sama juga dengan desain proses yang aku lakukan gitu ya. Jadi yang pertama itu melakukan UX research. Di UX research itu ada user persona, terus juga buat competitive analysis, terus juga ada IA atau information architecture. Terus yang kedua itu ada foundation, dan juga ada komponen. Nah, foundation dan komponen ini yang aku buat sendiri, bukan dari Timedot. Terus juga yang keempat itu ada proses redesign-nya. Itu kebetulan aku redesign-nya bukan hanya mobile app aja, tapi juga ada web admin. Dan yang terakhir itu mengimplementasikan Timedot design system ke desain yang udah aku buat tadi. Nah, ini adalah user persona. Jadi user persona ini aku ambil contohnya yaitu seorang working mom, karena ini kan aplikasinya yang lagi aku redesign itu kan food delivery app ya gitu. Nah, jadinya aku ambil personanya itu dari seorang working mom. Dia tuh punya ekspektasi, dia ingin ada sebuah food delivery app yang bisa menawarkan banyak variasi dari opsi dan juga bisa menerima request dari customer, dan juga pastinya dia ingin supaya prosesnya itu bisa quick gitu daripada order sampai ke pengirimannya. Karena pain points-nya itu dia itu merasa dia struggle untuk nyimbangin waktunya antara sebagaimana pada umumnya working mom gitu ya, tugasnya kayak misalnya harus ngurus anak, ngurus rumah dan lain sebagainya. Jadi dia itu expectation dari dia si working mom. Nah, lalu ini ada competitive analysis gitu ya. Jadi aku di sini ambil 4 competitors. Ini fitur-fitur yang aku highlight itu fitur yang sekiranya tidak ada di Apmu desain yang lamanya gitu. Jadi di sini aku ada masukin flash sale, set delivery time, reviews, dan juga saved items on cart. Save items on cart itu ya kayak misalnya kita kalau di Gojek itu kan kalau kita masukin item kalau kita misalnya masukin item gitu terus kita pindah ke restoran lainnya, kita masukin item itu kan bakal ke cancel langsung ya. Nah, tapi di ketiga startup lainnya itu dia ketiga aplikasi lainnya itu dia bisa gitu save items on cart. Jadi aku tetap masukin karena kan di aplikasi yang lama itu kan dia kan sistemnya kayak Gojek gitu ya. Jadi aku pengen dia itu bisa nge-save items gitu lah keranjangnya. Nah, lalu ini ada information architecture-nya. Di sini kebetulan aku bikinnya cuma untuk home sama order aja karena menurut aku kayak fitur-fitur utamanya lagi gitu ya. Di sini kalau untuk struktur daripada home-nya itu ada header, kategori, promotion, popular items, dan juga news. Di header-nya ini user bisa nge-switch outlets, terus juga bisa ngelihat item di cart-nya, terus juga bisa cek notifikasi dan juga search itemnya di search bar. Lalu di kategorinya itu dia bisa mencari mencari preferred items melalui kategori-kategori yang dia inginkan. Terus juga ada promosi banner gitu. Jadi user bisa melihat promosi apa sih yang lagi ongoing, lagi berjalan. Lalu juga popular items, ini user bisa melihat popular items ataupun best seller items gitu, karena pada dasarnya kan kayak user itu kan ingin ketika mereka nggak tahu harus pesan yang mana, mereka kan biasanya ngeliat popular items gitu. Nah, kalau yang news ini sama aja sih kayak yang sebelumnya gitu untuk melihat berita. Lalu di sini ada yang order, itu sama strukturnya, active order, ada history, ada details, ada confirmation juga. Kalau di active order ini user itu bisa melihat order yang sedang berjalan, misalnya kayak statusnya lagi waiting payments, terus juga statusnya delivered, proses, itu bisa dilihat di situ. Terus order history pastinya history pemesanan yang udah terjadi. Lalu order details itu details daripada order details daripada active order itu. Terus order confirmation itu ketika user ingin
apa ya, pokoknya sebelum user check out itu mereka bisa kayak ngelihat, nge-review lagi lah pesanannya gitu supaya tidak terjadi kesalahan. Nah ini ada user flow-nya, mungkin tampilkan cuma gini aja, boleh next Kak. Nah ini color palette-nya tetap mempertahankan daripada color palette desain Acmu yang sebelumnya, karena kan brand dari Acmu itu kan ada 3 color gitu ya, ada 3 color primitif ya. Ada yang primary-nya itu hijau, secondary-nya itu kuning, dan juga tertiary-nya merah. Jadi aku tetap menggunakan brand color-nya itu, tapi untuk apa ya, mungkin ada adjustment untuk pengaplikasian gitu di beberapa tempat. Ya. Lalu fontnya aku pakai font Inter karena menurut aku Inter itu kan dia masih salah satu keluarga dari sans serif ya, sans serif. Jadi dia itu dari segi readabilitas atau keterbacaannya itu dia sangat bisa terbaca karena dia tidak ada lekukan-lekukan yang ekstra gitu, yang cursive banget. Terus dia juga modern, dan juga dia itu bisa apa ya, bisa mengimprove dari segi visual lah gitu untuk sebuah mobile ataupun UI design pokoknya. Lalu selanjutnya ikonografi, aku pakai yang rounded karena menurut aku rounded itu dia bisa memberikan kesan yang soft dan juga modern gitu. Karena kita bisa melihat banyak banyak aplikasi-aplikasi yang udah terkenal, yang udah besar juga mereka pakainya yang rounded. Lalu ini adalah base components, sebagaimana yang udah kita tahu ya, kita kenal juga. Di base components ini ada text field, button navigation, button, modals, avatar, dan juga list button sheet. Nah ini adalah komponen. Kalau yang di sebelah sana itu ada order card, terus juga ada button sheets daripada outlet, terus juga ada promo, status, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita masuk ke Acmu Design. Mari analisis perubahannya. Nah di sini problem yang pertama itu ada di bagian kategori. Kategorinya ini ada di bagian homepage. Jadi kalau misalnya menurut aku pribadi, kategorinya itu dia kayak agak space consuming gitu. Jadi dia kayak agak makan tempat gitu, dan padahal sebenarnya kayak bisa diminimize gitu. Kalau untuk solusinya, dia itu disimplify jadi seperti ini, dia nggak makan terlalu banyak space dan dia nggak tunjukin semua, jadi kayak cuma tunjukin 4, terus nanti sisanya di all. Jadi dia bisa diarahin ke page yang benar-benar nunjukin semua kategorinya gitu. Lalu selanjutnya di sini produk card-nya itu tuh kalau aku lihat dia excessive white space ya, jadi kayak white space-nya tuh kayak terlalu kebanyakan, dan juga button-nya itu sebenarnya bisa disimplify gitu. Nah dari solusinya ini tuh lebih dari space itu udah lebih ke optimize lah gitu. Terus juga buttonnya dipindahin jadi ke sini. Nanti kalau misalnya buttonnya diklik itu dia bakal kayak bakal berubah gitu, jadi yang kayak plus, terus juga total itemsnya dan juga minus gitu. Terus juga ada item solve, karena menurut aku kalau misalnya user tuh salah satu purchase intention mereka atau salah satu keputusan pembelian mereka itu karena melihat dari jumlah items yang sold itu juga. Lalu selanjutnya ini ada promotion card. Kalau di promotion card ini menurut aku dia agak overloaded ya visualnya, kayak agak terlalu bukan kebanyakan sih, cuma kayak jadi terkesan agak terlalu rame lah gitu. Dan di icon yang digunakan juga ada yang fill, ada yang semi outline mungkin ya gitu. Kalau untuk buttonnya juga agak confusing gitu, karena dia pakai 2 button dengan type yang sama. Kalau yang di solusinya itu jadi seperti ini, dan juga lebih minimalis, lebih clean juga, dan juga pakai cuma 1 button aja. Lalu selanjutnya di bagian order status card yang ada di dalam page active order. Nah itu card ordernya itu menurut aku agak monoton gitu ya, dan juga untuk statusnya itu kan statusnya kan menunggu pembayaran ya. Tapi kalau misalnya di card-card yang lain, misal kayak ada statusnya proses, delivered gitu, itu tetap sama aja warnanya pakai warna hijau, pokoknya warnanya
mono lawarnya satu gitu. Nah kalau di solusinya itu statusnya itu dibedain warnanya, jadi kayak bisa lebih clear gitu lah kalau ke untuk ke mata user gitu dari segi UI-nya. Dan juga setiap status itu beda CTA button, jadi kalau misalnya di bagian waiting payment itu tuh CTA buttonnya pay now, kalau di bagian proses dia bisa view order, kalau di bagian delivered dia bisa CTA button itu bisa track order gitu. Lalu selanjutnya ini button sheets couriers information. Kalau di yang sebelumnya dari segi kelengkapan konten udah lengkap gitu ya, udah mencakup lah semuanya. Tapi menurut aku sendiri desainnya agak monoton, dan juga dari segi layoutnya mungkin masih bisa diimprove gitu. Jadi aku improve jadi seperti ini, profile, nama, plat, dan juga untuk menghubungi di si driver itu ada di atas semua, ada di header semua. Terus juga dia ada kategori-kategori gitu. Di klasifikasi di section gitu lah dia, jadi biar bisa lebih kelihatan rapi dari segi visual. Lalu selanjutnya di bagian order details mungkin sama alasannya yang aku bilang yang aku bilang sebelumnya. Di bagian statusnya itu kurang mencolok mungkin ya, untuk dilihat kurang ada diferensiasi lah gitu daripada order statusnya itu. Terus juga dari segi appearance-nya itu agak sedikit messy mungkin kalau gitu. Nah jadinya solusinya jadi seperti ini. Dari segi statusnya itu dia bisa lebih clear dan juga stand out gitu, karena dia pakai warna yang berbeda daripada teks-teks yang lain gitu. Dan juga dari segi layoutnya lebih tertata lah gitu daripada mungkin yang sebelumnya. Lalu selanjutnya ada alter location bottom sheets. Ini dari segi kelengkapan konten udah lengkap, cuma aku merasa layoutnya bisa diimprove lagi gitu. Jadi solusinya jadi seperti ini. Jadi dia dari segi layoutnya lebih improve, dan juga dari segi visualnya lebih improve. Dan dia juga ada menampilkan foto item ataupun menu daripada si outlet gitu. Lalu selanjutnya ini ada redesign overview. Yang tadi itu kan kayak redesign ini ya, maksudnya yang tadi itu kan kita kan kayak menganalisis satu-satu gitu ya, mengcompare satu-satu dari misalnya cart terus button sheets. Nah ini kita melihat lebih ke keseluruhan daripada desain yang baru gitu. Nah jadi onboardingnya itu jadi seperti ini. Dia itu bisa kalau dari segi coloring itu dia lebih full gitu, karena supaya brand identity-nya itu color identity-nya itu bisa lebih nyampe lah kepada user gitu. Dan juga dari segi layout di-improve sedikit. Terus juga dari homepage-nya kayak tadi ada flash sale dimasukin, terus juga ada promo banner. Terus juga dari layout-nya agak diperbaiki, yang kayak tadi aku jelasin di IA, ada header, kategori, flash deals, promo banner, terus juga popular items, dan juga news. Terus di katalog itu yang kayak aku bilang tadi, produk card-nya itu ada improvement. Terus juga secara keseluruhan visualnya main improve. Terus juga ada di bawah kanan, kanan bawah ada floating card icon gitu, jadi bisa sebagai quick action untuk user ngelihat items yang udah dimasukin ke cart sebelumnya. Lalu selanjutnya ada order page. Kalau dari segi konten dan mungkin juga layout gitu ya, dari segi konten itu nggak banyak yang berubah, malah menyesuaikan gitu daripada yang sebelumnya. Tapi dari segi visual aja mungkin di-enhance, di-improve gitu. Lalu selanjutnya ada message, itu sama juga dari segi visualnya aja yang di-improve sedikit. Terus juga ada profile. Nah kalau di Akmu yang lama itu kan dia topiknya misal kayak menu-menunya misal kayak save address, notifications, language, dark mode, itu kan ditampilin di dalam satu section yang sama gitu kan. Nah ini ada kayak section, ini pokoknya udah dikategorize gitu section-sectionnya. Jadi misal kayak save address, notifications itu dimasukin ke general gitu. Terus kalau misalnya language, dark mode itu masukin preferences. Kalau misalnya edit profile itu sama juga kayak yang sebelumnya dari segi konten. Lalu selanjutnya ada voucher. Nah
Kalau yang di sebelumnya, upload sebelumnya itu kan disamain gitu ya, promo banner dan ya pokoknya promo banner itu disamain juga dengan voucher yang bisa di-apply sama user gitu. Nah, tapi kalau di sini dibedain. Jadi promo banner itu fokus untuk mempromosikan menu-menu yang misal kayak lagi promo gitu. Tapi kalau voucher untuk di-apply sama usernya itu berbeda lagi. Jadi seperti ini. Dan kalau misalnya kita mau melihat details daripada daripada vouchernya itu, dia nggak di direct ke page baru, tapi dia bakal muncul bottom shades. Dari itu sama kayak konsep daripada Gojek gitu. Lalu selanjutnya ada review. Ini added feature karena di upload sebelumnya belum ada review, dan aku merasa review itu cukup penting ya, karena lagi-lagi salah satu keputusan pembelian daripada user itu sepertinya salah satunya adalah faktor dari melihat review gitu. Jadi kalau melihat ternyata review daripada outlet ini bagus, mungkin kemungkinan akan ada dorongan gitu untuk si user ini melakukan pembelian. Oke, mungkin that's all. Thank you semuanya atas perhatiannya. Selamat sore semuanya, perkenalkan namaku Leon Farel Agung Permana, dan kali ini aku akan menceritakan pengalamanku jadi internshipnya QA di Time Door. Nah, ini ada beberapa topik yang akan didiskus. Yang pertama tuh overview of project and task yang aku lakukan, skill gain and develop, challenge phase, and how to overcome, learning material and resource, mentorship review, career and team impact, dan work culture and environment. Oke, yang pertama tuh project yang saya lakukan yang pertama tuh ada Planet Gadget. Ini merupakan project pertamaku, and then di sini tuh aku buat testingnya dan juga buat test case untuk Planet Gadget. Nah, yang kedua tuh adalah Mahaputra App. Mahaputra App ini merupakan task keduaku. Di sini saya melakukan testing doang. Dan selanjutnya ada Glow Diaries App, dan di sini di Glow Diaries App ini merupakan task ketigaku. Di sini aku cuman ngelakuin buat test case doang. Next. Nah, next aku ada nambahin test case untuk Vetopia dan melakukan testing ke SNS login sistemnya. Dan sayang banget kemarin aku juga sempat nggak ngetes semua flow di SNS-nya. Aku cuman ngetes cara login, habis itu cara connect-nya, tapi nggak ngetes semua. Kan ada 3 tuh, ada Google, Facebook, sama Apple. Aku cuman ngetes flow-nya Google-nya doang, dan tidak nyoba ngetes login Google dan Apple aja. Dan itu merupakan kesalahan besarku, dan ya sorry Kak Juli. Dan selanjutnya ada testing Blue Shark juga. Ini merupakan project yang aku lakukan. Di sini tuh aku buat testing, ngelakuin testing di aplikasinya, buat test case, dan juga buat guidebooknya. Next. Skill gain and develop. Nah, yang pertama tuh skill gain yang aku dapat dari internship ini, yang pertama tuh membuat test case. Dulu pertama kali disuruh buat test case tuh aku benar-benar nggak ngerti apa sama sekali. And then lama-lama udah biasa buat test case-nya. Nah, yang kedua tuh knowledge of mobile app. Kalau di kampusku tuh sama sekali aku nggak pernah membuat kayak ngedevelop mobile app di kampus. Dan ini pertama kali dan sama sekali nggak punya knowledge tentang mobile app. Dan sejak aku intern di sini, aku mendapatkan beberapa pengetahuan tentang mobile app. Selanjutnya itu adalah decision making. Nah, di sini tuh penting banget untuk QA, soalnya kita juga harus tahu yang mana tuh bug dan yang mana tuh feature, dan apakah ini bug atau feature tuh di decision making skillnya. Selanjutnya itu ada teamwork. Kalau di QA ini kita juga harus bekerja sama dengan developer dan desainnya untuk
mengeliminasi semua bug yang ada di app. Selanjutnya ada communication skill. Di sini juga sama kayak teamwork, kita harus communicate juga ke pihak developernya untuk mereport bug. Dan yang paling terakhir ada attention to detail. Di sini melakukan attention to detail untuk mencari bug yang ada di app aplikasi. Dan selanjutnya itu skill gain and develop. Yang pertama itu keterampilan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi, di mana di sini lumayan meningkatkan komunikasi agar saling memahami lebih mudah. Dan yang kedua itu time management, karena kebetulan Dipta juga ada tugas dari kampus, jadi nge-manajemen keduanya itu harus baik, karena saat tugas kan harus profesional dan kerja, ada waktunya untuk buat tugas seperti itu. Yang ketiga itu mengembangkan kemampuan problem solving, di mana cara menyelesaikan tantangan yang sebelumnya. Dan yang keempat, memahami bagaimana pembuatan kasus pengujian dengan baik dan benar. Contohnya kayak komponen-komponennya jadi tahu. Pertama itu kayak kompeten kayak kalau ada lo aktual riset dan expected risetnya itu kayak gimana kayak itu. Dan yang kelima, memahami bagaimana penulisan bug report yang baik dan benar. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan dalam pengujian manual. Dan work culture and career impact dari lingkungan kerjanya sih kolaboratif, profesional. Misalnya kalau jam kerja ya kerja, jam istirahat ya istirahat. Dan yang ketiga good family. Yang kita rasain nggak ada namanya senioritas di sini. Kayak Kak Suma aja bilang pertama pas gini kan, kok baku kali bahasamu kayak gitu. Jadi kayak friendly, nggak usah terlalu baku gitu. Jadi yang keempat kerja keras ya, agak kaget pertama 8 jam lihat laptop kan. Pertama kaget juga, capek kali matanya pas buat test case apalagi. Tapi akhirnya udah kebiasa sih sekarang. Dan pengaruh pada karir, yang pertama yang meningkatkan soft skill, gimana caranya nge-problem solving ketika ada kesulitan, dan meningkatkan cara berkomunikasi. Dan hard skillnya kayak jadi tahu kalau ada software Notion kayak gimana cara makainya kayak gitu. Dan yang kedua, nambah pemahaman tentang QA mobile. Yang ketiga, memberikan pengalaman kerja. Karena menurut kita nih pengalaman adalah guru terbaik. Jadi kadang ada kayak temennya di luar nih nyari tempat magang tuh biar harus dibayar gitu Kak. Tapi kerjanya dia cuma nggak sesuai gitu. Lebih baik kayak kita walaupun nggak dibayar tapi experience kita punya gitu. Jadi ilmunya banyak, karena kan nanti ilmu sama skill mengikuti income menurut saya. Itu. Dan yang terakhir relasi. Misalnya nanti kakak-kakak butuh QA tambahan bisa call kita gitu. Dan next mungkin sedikit mentorship review dan feedback on learning material. Yang pertama ya Kak Dharma selaku mentor udah cukup baik banget, keterbukaan dan able untuk ditanya, responsif dan effort banget sih. Kayak kemarin misalnya kan pada WFA nih, karena dosennya Dipta datang, Kak Dharma mau untuk datang juga. Mungkin sedikit masukan cara penyampaian informasinya aja sih, kadang suka agak baku, nanti takut Rizka dia lagi nanti. Dan yang materi pembelajaran dikasih awal-awal kan ada training, mulai Kak sini tuh udah terstruktur banget sih, dari apa itu testing, dari jenis-jenis testing, dan dikasih tahu kalau apa yang harus riskan dicek itu kayak permission. Dan yang sampai sekarang tak ingat tuh karena dia nggak dapat di kampus kayak behavior ke Android dan iOS itu berbeda kayak gitu. Next. Sekian sharing session dari saya. Terima kasih.